Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pur, Pak Fauzi, dan Pak Burhan. Hari ini saya akan mempresentasikan materi deklasifikasi untuk menambah nilai UAS sitohistopatologi. Deklasifikasi materinya mengenai definisi deklasifikasi tulang, tujuan deklasifikasi tulang, prinsip deklasifikasi tulang, metode deklasifikasi tulang, dan cara menguji proses akhir deklasifikasi. Deklasifikasi itu merupakan kehilangan garam kalsium dari tulang atau gigi atau proses menghilangkan zat kapur. Deklasifikasi tulang prosesnya menghilangkan ion kalsium dari tulang melalui proses histologis sehingga membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Tujuan deklasifikasi tulang tujuannya adalah untuk membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Ini diperlukan agar proses mikrotomi dapat dilakukan sehingga pemeriksaan mikroskopis dapat terlaksana. Kegagalan proses deklasifikasi menyebabkan sampel hancur saat mikrotomi dan kerusakan pada pisau mikrotom. Prinsip deklasifikasi itu sendiri yaitu garam kalsium yang tidak larut diubah menjadi garam kalsium yang larut sehingga jaringan menjadi lunak, atau chelating agent atau zat pengikat mengikat ion kalsium yang berada dalam tulang. Metode deklasifikasi itu sendiri yang pertama tradisional, yang kedua agen deklasifikasi asam, yang ketiga resin penukar ion dengan asam dan cairan deklasifikasi, yang keempat deklasifikasi elektrolit, yang keempat chelating agent. Pilihan deklasifir dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, urgensi kasus, kedua, tingkat mineralisasi tulang, ketiga, tingkat investigasi yang diperlukan, yang keempat, diperlukan teknik pewarnaan. Sifat-sifat reagen deklasifikasi itu sendiri yang pertama, membuang kalsium dalam waktu singkat, tidak merusak komponen jaringan, tidak mempengaruhi proses perendaman. Deklasifikasi ada beberapa metode. Yang pertama, metode tradisional. Metode ini tidak dianjurkan dalam menangani jaringan keras seperti tulang. Kenapa? Karena melibatkan banyak pemotongan jaringan dan perendaman dalam waktu lama dalam larutan deklasifikasi, dan ini membuat sulit untuk mendapatkan detail seluler yang utuh. Zat deklasifikasi asam. Asam di sini dibagi lebih lanjut menjadi dua, yaitu asam lemah dan asam kuat. Yang termasuk asam kuat, nitrik dan hidroklorik asid. Yang termasuk asam lemah, pikrik, asetik, dan formik asid. Asam kuat seperti nitrik asid, metodenya irisan tipis jaringan ditempatkan dalam larutan 5-10% asam nitrat atau HCl. Proses deklasifikasinya tidak boleh lebih dari 48 jam. Formalin ditambahkan ke asam nitrat untuk melindungi jaringan dari kerusakan asam. Formik asid yang paling umum digunakan sebagai deklasifikasi rutin. Formik asid 10%, konsentrasinya lebih dari 10% bisa mempercepat. Volumenya harus banyak dan diperbarui setiap 48 jam. Resin penukar ion dan cairan deklasifikasi asam. Resin penukar ion atau bentuk amonium resin polystyrene mempercepat deklasifikasi dengan menghilangkan ion kalsium dari larutan deklasifikasi yang mengandung asam format sehingga meningkatkan kelarutan dari jaringan. Tidak dianjurkan untuk cairan yang mengandung asam mineral seperti asam nitrat atau asam klorida. Deklasifikasi elektrolit
yaitu proses dekalsifikasi yang lebih cepat tanpa merusak fitur sitologi dan pewarnaan. Kekurangan dari metode mesin penukat ion dengan cairan dekalsifikasi asam yaitu panas yang dihasilkan dalam proses dapat menyebabkan carrying spesimen dalam proses. Selanjutnya, slating agent. Slating agent itu EDTA adalah agent slating berupa bubuk kristal putih yang larut dalam air suling konsentrasi 20%. Sebagai agen dekalsifikasinya, ia bergabung dengan ion kalsium untuk membentuk senyawa yang tidak terionisasi. Volume larutan untuk dekalsifikasi harus 150 kali lipat dari jaringan. Solusinya harus diperbarui setiap 5-7 hari selama dekalsifikasi. Kelebihan metode EDTA ini, deposit besi dan logam lain juga dapat dihilangkan dengan EDTA. Jaringan tidak mengeras setelah didekalsifikasi. Bisa proses untuk tulang, gigi, dan jaringan kalsifikasi apapun. Ini juga merupakan solusi yang lebih disukai untuk bahan tulang dekalsifying untuk transmisi elektron mikroskop. Tes untuk penyelesaian dekalsifikasi. Metode untuk penentuan akhir proses dekalsifikasi. Yang pertama, tes X-ray. Kedua, metode amonia atau metode kimia. Yang ketiga, metode fisik. Metode X-ray, metode yang paling dapat diandalkan untuk menentukan dekalsifikasi. Tetapi karena fasilitas ini tidak ada di semua laboratorium. Metode amonia, dalam metode ini amonia ditambahkan setetes demi setetes dalam larutan dekalsifikasi yang menunjukkan adanya kalsium. Spesimen kemudian ditempatkan dalam larutan segar cairan dekalsifikasi dan uji diulang setelah interval waktu yang sesuai. Metode fisik termasuk menekuk spesimen atau memasukkan pin, pisau cukur, atau pisau bedah langsung ke jaringan. Kerugian dari memasukkan pin adalah terbentuknya lubang jarum atau artefak. Membengkokkan sedikit mengganggu tetapi tidak meyakinkan menentukan apakah semua garam kalsium telah dihilangkan. Setelah metode fisik, jaringan dicuci sampai bersih sebelum diproses. Cara kerja tes kimia dengan menggunakan 5 amonium hidroksid dan 5% amonium oksalat 1:1. Yang pertama, pipet larutan dekalsifikasi sebanyak 5 mili dari bagian bawah jaringan, masukkan ke dalam tabung reaksi, tambahkan 10 mili larutan campuran larutan amonium hidroksideamonium oksalat, aduk dan diamkan overnight. Yang ketiga, dekalsifikasi dinyatakan tuntas apabila 2 hari berturut-turut tidak terbentuk endapan. Apabila proses dekalsifikasi belum tuntas, maka dapat diulang kembali setiap 2 atau 3 hari. Berikut cara kerja tes kimia. Ini ada sampel dan tabungnya. Dekalsifikasi dipercepat dengan membuang ukuran tulang yang kecil, membuka tulang, membuang kulit dan jaringan lunak di sekitar tulang. Yang mempengaruhi dekalsifikasi, yang pertama, konsentrasi larutan tidak boleh jenuh, volume larutan, agitasi, temperatur berkisar 18-30 derajat Celcius. Tahapan proses dekalsifikasi, yang pertama, fixation 10% buffered natural formalin atau BNF. 2. Cuci dengan air mengalir 30 menit sampai 1 jam. Yang ketiga, masukkan dalam dekalsifier HCl atau asam formik volume 20 kali volume jaringan. Yang keempat, larutan diganti dengan yang baru setiap hari. Yang kelima, setelah dekalsifikasi sesuai, lakukan netralisasi asam dengan mencuci air atau direndam dalam larutan amonia selama 30 menit.
Cuci jaringan dengan air mengalir maksimal 24 jam. Lakukan proses pematangan jaringan. Berikut contoh tulang yang sudah dideklasifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.